Ya Rabbana Ata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulan hidayah wa asahta an basairina wisawatil riwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil azizil majidil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita banggakan Sekretaris Umum Masjid Al-Hidayah Bapak Dr. Al-Fizan beserta Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh di Masjid Al-Hidayah subuh yang ke-29 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, maghfirah, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus doa kita tujukan, kita mengajarkan kehadirat Allah. Semoga saudara-saudara kita di Palestina yang tidak ada merasakan kenyamanan hidup, tidak ada ketentraman, selalu diserang, selalu dihujat, selalu dibunuh oleh kaum Zionis Israel yang kejahatannya luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kekuatan mukjizat untuk orang-orang Palestina, diberikan mereka kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang seperti saat ini. Di tengah pelaksanaan sholat tarawih mereka diserang, mereka ditempaki. Itu Bapak Ibu sangat membereskan pikiran kita semua. Belum lagi terpaan virus yang sangat luar biasa, protokolnya yang juga sangat luar biasa,
Sampai-sampai hari ini keluar SE 07 Menteri Agama dan juga surat edaran Wali Kota Padang, surat edaran Gubernur Sumatera Barat. Itu semua Bapak Ibu adalah akibat terpaan virus yang selalu merasuki dan selalu menerpa, selalu mengganggu kesehatan dan memakan korban. Mudah-mudahan Bapak Ibu doa kita khusus, mudah-mudahan ada kekuatan, ada mukjizat sehingga sholat Idul Fitri tetap kita laksanakan. Kajian kita orang-orang penerima zakat atau asnaf yang 8, yang ke-7 adalah wa fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah, yang pertama memang orang yang sedang jihad fi sabilillah. Secara fisik mereka melawan tempuran orang-orang kafir. Mereka berjihad dengan harta, dengan jiwa dan raganya, menggunakan senjata, peras keringat, menumpahkan darah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Bapak Ibu, mereka berhak kita berikan zakat. Hari ini orang yang sedang perang memang tidak ada, maka fisabilillah ini bisa diartikan adalah orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah. Seperti ada beberapa penceramah yang ditugaskan menyampaikan dakwah ke Mentawai, ustaz-ustaz yang baik berdakwah ke Mentawai. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada kadagi Allah bagai, tidak kadagi ongkos oleh orang di situ. Karena menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah Islam, mengajak orang masuk Islam, yang masuk Islam mengajak semakin kuatnya Islam, semakin kuat hatinya memeluk Islam. Maka perjuangan para ustaz, para ulama itu termasuk fisabilillah, mereka dibolehkan dan berhak menerima zakat. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, fisabilillah juga para pejuang ilmu yang sedang belajar di pesantren. Mereka mungkin punya ayah, punya ibu, tetapi ayah ibunya tidak mampu. Mereka mungkin punya sanak famili, sanak familinya tidak membantu, tetapi mereka juga ingin melanjutkan ilmunya di pondok pesantren. Para ulama yang berhasil kini itu Bapak Ibu, itu penuh perjuangan. Kalau Bapak Profesor Dr. Haji Rizki Samad, yang kini memang luar biasa, Ketua MUI Kota Padang, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat. Beliau itu dulu Bapak Ibu garim masjid di Masjid Al-Ikram Batang Kabung Gantiang. Garim masjid, kini jadi profesor. Halo nampak Ustaz Ibu. Yang payah perjuangan anak-anak. Bagaimana ibu-ibu lebih latih dari bapak lain. Kalau bapak jago sampai 3 makan selai. Kalau ibu-ibu jago mulai jam 3, lah bersiap-siap, menyiapkan segala macam. Kalau lomba tanah dulu buat sambal, buat sayur, lah dihidangkan lengkap-lengkap. Baru bapak 3 makan selai. Memang latih ibu pada bapak. Ya benar Bu. Tapi ada juga bapak yang memang mungkin turun tangan. Ya, BA1 turun tangan menolong BA2. Jadi itu Bapak Ibu,
Kalau seandainya ada anak-anak awak yang sedang di pondok pesantren, mereka sedang mencari ilmu, berjuang menuntut ilmu, dan ilmu itu untuk disampaikan nanti di masyarakat, di umat, tidak mampu, tidak ada biaya, tidak ada yang membantu, itu berhak dia zakat. Kalau pengalaman pribadi Bapak Ibu, ambo di pesantren dulu 3 tahun itu meminta sedekah. Minta sedekah rumah ke rumah. Orang yang pernah berjalan Sawalunto Solo. Sawalunto Solo berjarak ke Bapak Ibu. Ambo coba berjalan kaki itu. Sawalunto Batu Sangka, Lambo coba berjalan kaki. Kalau ditanya Suri Batu Sangka, Suri Sawalunto, Suri Solo, itu apa saudara Bapak Ibu? Pakai serong, bawa bunti ecek. Sebab tidak ada biaya yang membantu sabana-bana tidak ada. Sabana-bana tidak ada. Dia Ustaz setiap hari Kamis, baik boleh minta sedekah untuk biaya hidup seminggu. Bisa punya bantal lalu kalau melabih barang minta sedekah tu dah dijual saudaranya, laki barang kuabi bisa pakai bantal. Dijadian bantal. Lapis pandan. Lapis pandan ko apa Ibu lapis cabai-cabai lo tu. Peti buruh. Itu modal mengaji di pesantren. Minta sedekah apa Ibu? Minta sedekah kan tak boleh lah. Kalau memang tak mampu baik taknya. Awak menuntut ilmu, ingin juga jadi berhasil mencari ilmu. Tapi biaya tak ada yang membantu, tak ada cialah juga tak ada. 3 tahun Bapak Ibu. Anak beda mana? Ada pakir dari Solo, pasubok di Sawalunto. Itu bapak cu tu. Ambo lu kalau masalah berjalan ke Bapak Ibu, insyaallah memandaki apa segala macam kancang. Dan sero mana minta sedekah ko di kos anak SMA. Kos anak SMA Sawalunto tu sekian panjangnya pintu tu ditap masa buntia dari pintu pertama sampai ke ujung. Di cie itu saya lampai penuh buntia pulang dijual bareng. Ada pek untuk seminggu. Itu Bapak Ibu perjuangan menuntut ilmu dulu. Jadi tidak adalah khayalan, tidak adalah impian akan bisa lo di Masjid Al-Hidayah, bisa lo ceramah di Padang TV, ceramah di TVRI Sumbar, ceramah di RRI. Itu tidak ada dibayangkan sebab awak pakai surau bana apa Ibu? Umur barat. Tamat SD nganggur setahun karena tidak ada biaya. Jadi batani ke sawah ke ladang. Kira ladang kau diang paylo de runjo. Abi da babi. Hasil padi lah yang dibawa di ada 3 karuang ditumbuk keler. Awak sadolah mulai dari mama basahan tampang benih sampai bertanam segala macam sampai mau nian tengah malam di dalam laku kadang tak ada orang mau nian padi. Kalau tidak dunia maka ada babi. Awak seorang saya tu apa Ibu? Modal senter secik, senter ko lah pilo baterai. Itu dilaku kadang. Hasil itu 3 karuang ditumbuk, barenya itu modal pergi ke pesantren. Pergi ke pesantren itu berjalan kaki, menurun mendaki lebih kurang 30 kilo. 30 kilo. Baru ada auto ke situ je. 2 minggu tiba di pesantren bareng habis. Piti dah doleh. Makanya mulai saja itulah minta sedekah berarti umum 5 balik sampai balik 5 balik 6 balik 7 balik 8 balik. Itu Bapak Ibu. Jadi pejuang ilmu berhak diberikan zakat. Mungkin orang tidak percaya kalau baru minta sedekah. 3 tahun lama Bapak Ibu. Berbagai perjuangan. Ada juga dari kajian orang janjian nyulapen yang agak tampang pantir lari nambedo bare tas serak lo. Jadi kejadian. Itu Bapak Ibu.
Ada lo dia mak ko nayi lu pakai ya wala nayi wala duduk awak. Amak ambil api lu ya keman doa saja. Kilonya dah balik-balik mak ko dah wala manong je tarik. Lalu manongnya tarik. Dia balik-balik amak alas saja sudah tanya balik bala mau mana mak. Ya mak kana puang apa do cara lu saja. Pegang rumah tetangga dulu ala manongnya ko. Suratunya dia bare nyogi bare ko pai pun jo liter gadang pak liter gadang tapi yang nyisi kue liter lesia orang payahnya mambo mana ko barunya masuk dalam dia akhirnya bare ko sakawi karena yang nyisi kue liter. Nah itu pengalaman itu bapak ibu pengalaman. Jadi yang sukanya banyak loh, yang sukanya yang dukanya banyak loh, yang sukanya banyak loh. Banyak dapat doa sampai kini masih takana di Swalu Toto ada 8 doa setiap rayo pegang sendan dulu tapi kini lah sagan oleh. Di situ lah bawa Bapak Ibu suaminya Kristen, istrinya Islam, anak berampeknya bagi dua Islam, 2 Kristen. Istrinya kok kalau nak sholat nyomarahi dari suaminya. Jadi anak nomor 2 sama tak Islam, anak yang kedua sama tak Kristen. Kalau sempat saja nak sholat cia waktu istri juga nyoberangi dari suaminya. Itu apa ibu baik doa ke pas itu dulu. Jadi banyak suka duka yang dilalui. Jadi dari banyak Bapak Ibu kemudian sambung yang jelek orang-orang yang sedang menuntut ilmu di pesantren yang tidak mampu itu berhak diberi zakat. Kemudian termasuk Bapak Ibu guru ngaji itu fisabilillah. Guru ngaji awak di Al-Hidayah ada 7 orang. Dapat apa Bapak Ibu lagi zakat kalau ada yang mampu dah. Matau kok masakan ame bagai laki rayo kok. Kami pengurus TPQ kecuali apa yang melainkan tu Bapak Ibu kita lagi zakat berhak. Guru ngaji bukan miskinnya dipandang tapi nya berjuang di jalan Allah. Kalau tidak ada guru-guru kau Bapak Ibu siapa yang mau mengajar ngaji, siapa yang mau mengajar Al-Quran yang gajinya 200.000 sampai 100.000 sebulan, siapa mau ngerti? Tidak nak murah Bapak Ibu. Maka guru-guru ngaji yang sedang berjuang mengajar ngaji anak awak, ini berhak digesahkan bukan dipandang miskinnya Bapak Ibu. Kalau dia ustaz awak zakat, guru-guru ngaji awak zakat, itu yang dipandang bukan miskinnya, bukan fakirnya, tapi yang dipandang adalah fi sabilillah. Mereka berjuang memperjuangkan agama Allah. Payah orang nak mau jadi guru ngaji kok Bapak Ibu, malah kalau memilih minantu orang guru ngaji kok pilihan terakhir. Ada ibu-ibu kok sobat 5 orang. Di makar jaminan tubuh, alhamdulillah minantu abo di Direktur BRI. Ibu di makar jaminan tuh, wahai punya showroom. Ibu di makar jaminan tuh, wahai kepala sekolah. Ibu minantu di makar aja. Oh kini mama PT 3 buah. Ada ibu-ibu disulik seorang ibu di makar jaminan tubuh, guru ngajinya. Tiba di guru ngaji, ya ibu bana, di guru ngajinya. Jadi Bapak Ibu, padahal guru ngaji kau khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling baik itu adalah orang yang pelajari Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Kalau di bagian Priaman Bapak Ibu cara dulu, wahai tuanku Bapak Ibu tinggi arah Bapak Ibu. Bisa seperti sedan. Malah ketika mau penceramah sampai Pak Uwar, ada Pak Uwar di Uwar Bengke, penusul Quran dulu, itu sudah ceramah ditawari di Rasinan. Kok di Siko saya tuanku tinggal baalainya tuanku, tanya ke Pak Uwar. Ndak bakal rajo tuanku doh. Jadi itu Bapak Ibu, tapi inilah mulainya mungkin nggak kurang-kurang. Tapi masih apalagi kalau baik tuanku negadang Bapak Ibu bisa 100 juta aja jemputan. Mudah-mudahan Pak Ustaz Mahendra nak amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itu kemudian termasuknya fisabilillah petugas masjid. Petugas masjid itu Bapak Ibu para banyaknya kini. Kadang Bapak Ibunya memarasia masjid, merasian WC masjid, banda masjid, menyapu masjid, bantal lapik, mengurus masjid. Betul dia geser gaji 3.000 sebulan. 300.000 sebulan. Memang dek gaji itu alhamdulillah. Berhak dia zakat. Jadi fisabilillah itu Bapak Ibu gak banyak tafsirannya, banyak terjemahannya. Yang jelas orang-orang yang berjuang lah, pokoknya oleh kerajaannya memperjuangkan agama Allah dan mereka tidak ada punya kekayaan untuk memperjuangkan itu, berhak dia zakat. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu, orang memandang zakat ke Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu setiap orang berzakat pasti tidak ke masjid, ke musola zakat ada. Sebab banyak nak dia, banyak nak difasilitasi untuk itu. Kalau untuk masjid banyak infak, tak kumpul 20 juta, 100 juta, anggota dewan yang bantu, ada dana pokir, dana pemerintah dari Arab banyak. Pokoknya untuk pembangunan masjid musola kini Bapak Ibu tidak ada kurang, malah lebih-lebih. Kadang jarak 20 meter di dia musola celai. Mau murah membangun musola. Makanya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, zakat prioritaskanlah untuk asnaf yang 8. Terakhir, wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Seandainya ibu nanti berjalan kaki ke Pekanbaru, tiba di Pekumbuat di biaya, dia zakat, berhak dalam zakat. Perjalanan itu Bapak Ibu bisa jonda, bisa di sepeda, bisa joto, pokoknya dalam perjalanan jauh. Perjalanannya Bapak Ibu perjalanan yang lebih dari 2 marhalah dan perjalanan yang telah mencapai jarak tempuhnya jamak kasar sholat. Tapi kalau berjalan kaki dari Seko Kalbu Alwang, tiba di Duku Abipiti, alhamdulillah, dan mau zakat lain. Perjalanan itu perjalanan kaki baru. Perjalanan yang dibolehkan adalah perjalanan yang sudah jarak tempuhnya mencapai standar jarak tempuh sholat jamak kasar. Barat jarak tempuhnya sholat jamak kasar kamu boleh Padang dan Masraya. Itulah boleh ke PU Padang, PU Buat 50 kota. Itulah bisa. Kalau kaki tinggi masih rakyat, Periaman masih rakyat, misalnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian perjalanan yang dibolehkan diberzakat adalah musafir yang berjalan perjalanannya mubah. Kalau seandainya anak durhaka kepada orang tuanya lalu nyepai berjalan jauh, abi biaya tidak berhak jaga zakat. Istri melawan ke suami, nyepai jauh-jauh, tiba di tengah perjalanan habis biaya, tidak berhak jaga zakat. Karena perjalanannya perjalanan durhaka. Tadi tidak seluruh perjalanan Bapak Ibu. Seandainya yang berjalan meminta infak untuk Palestina berjalan jauh, berhak dengan zakat. Pokoknya itulah perjalanan yang tidak durhaka. Tapi kok berencana ke PB judi ke Pekanbaru, PB judi kok. Judi sungguh memabukkan. Dulu judi kompak. Syiar bana nyanyi kau dulu. Onang yudi pakara dulu. Ya, malantong nyanyi kau dulu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia itu perjalanannya. Jadi seandainya ibu mencari anak, mencari bekal, mencari biaya kehidupan, mencari seandainya udah mencari takai sandu, abi biaya, itu Bapak Ibu berhak digim, berhak menerima zakat. Itu namanya Ibnu Sabir. Demikian Bapak Ibu, itulah 8 asnaf penerima zakat. Jadi tidak ragu-ragu juga kasih zakat ke kedagian Pak ya. Tidak ragu-ragu lah. Sebab lah dijalihan 8 asnaf. Banyak yang kedagian Pak Ibu. Apalagi guru-guru ngaji awak. Tak guru ngaji siko saya pokoknya guru ngaji. Itulah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kajian kita tentang 8 asnaf penerima zakat. Kalau ada salah menjaganya, Ustaz wajib meminta maaf. Lain Bapak Ibu wajib maaf. Ya benar lain Bapak Ibu.
dari lidah sampai kaki. Ya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wa bil ridha wal inayah. Wallahu fi auni al-abdi ma jamal abdu fi auni akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi Ya Rabbana a'tarafna